juga ada sesi tanya jawab, mungkin adalah sesi tanya jawabnya. Nah, kalau misalnya Pasti ada salah ada. sesi tanya jawab, itu nanti yang menjawab siapa. Terus PPT-nya nanti yang membuat siapa. Burayawati. Ayah, aduh. Ayo yang biasa Yang presentasi. biasa bikin PPT siapa yang bagus? Biasanya bapak-bapak Bang suka. Iya. Pak Joni mungkin. Ya, bisa aja Bu. Nah, bisa bapaknya sudah. Nah, Pak Joni bisa. Ya. Mungkin kita mungkin kita bahas dulu yang pertama yang berkaitan dengan yang seperti contoh yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kira-kira di Kalimantan Tengah ini yang sejalan dengan pemikiran KHD itu budaya apa yang kita terapkan, misalnya kalau misalnya budaya rumah betang misalnya. Nah, saya setuju itu Pak. Iya. Nah, itu yang kita Saya setuju itu aja Pak. Ya, jadi misalnya kalau budaya rumah betang, apa keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya. Jadi mungkin bisa masing-masing kita menyampaikan pemikiran supaya nanti bisa kita satukan menjadi presentasi kita. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi sepakatnya rumah betang ya. Tapi kalau dari bahasa aslinya rumah betang kan Mbak? Iya, rumah betang. Rumah betang. Ya. Nah, filosofinya itu apa-apa aja ya dari rumah betang itu kan mungkin nanti teman-teman bisa membantu untuk kita saling melengkapi lah. Ya, karena kan kita masing-masing memiliki pemikiran yang ini berkaitan dengan rumah betang. Kira-kira gimana rumah betang sepakat ya kita angkat menjadi sepakat aja. Sepakat Pak. Jadi judulnya rumah betang. Rumah betang. So, berarti kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran KHD ini kita sepakat rumah betang Pak ya? Iya. Nah, nanti berarti dalam narasinya kita menjelaskan sedikit narasi rumah betang itu seperti apa gambarannya kan? Ya, misalnya rumah betang adalah rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah yang dibangun dengan cara gotong royong dan sebagainya kan seperti itu. Iya. Baru masuk ke tentang apa tadi yang Pak Joni sampaikan tuh tentang makna filosofi rumah betang tuh Pak ya? Ya. Dengan pemikiran keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikannya apa sih di rumah betang itu yang sejalan dengan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Betul. Itu kita dapat gambaran yang 1, 2, kemudian yang mungkin yang ketiga ini Pak tentang sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang Anda terapkan. Ya. Kalau pemahaman saya sih ini seperti kayak sebuah solusi atau tindak lanjut yang apa tadi? Yang kita bisa terapkan berikan kepada anak, misalnya melakukan himbauan atau memasang poster atau pelaksanaan lomba-lomba, apakah seperti itu atau apa yang dimaksud ya kalau di poin 3 ini? Boleh di share aja Pak kalau bisa. Bisa nggak kita biar sama-sama melihat? Share apanya Pak? Share yang pertanyaannya tadi itu yang di LMS. Saya lihat di LMS saya aja nih. Ya, dibuka LMS masing-masing ya. Saya lihat di LMS saya. Atau di WA rasanya ada sih di situ diketik sama bapaknya itu.
Ada. Iya, Nomor yang 3 itu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas ya, atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. berarti pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Mungkin apa kira-kira yang cocok? Mungkin ini kita menghubungkan antara sosial budaya, konteks sosial budaya di daerah kita. Ini kan berkaitan ini 1, 2, 3. Tadi kan Ya. kita sudah menentukan yang nomor 1 itu tadi kita kekuatan konteks sosial sosiokulturalnya itu kan Huma Betang. Mm-mm. Nah, Huma Betang ini nilai-nilainya apa? Kalau Ya. misalnya Huma Betang itu kan ada filosofinya ya Pak ya. Filosofi Ya. Huma Betang itu terkait nanti mungkin bisa kita hubungkan dengan nilai-nilai karakter. Misalnya Huma Betang itu kan yang pasti gotong royong kan ya itu ya. Gotong royong, kemudian juga kemajemukan atau keberagaman. Jadi itu nanti bisa kita terapkan juga dari anak-anak ini kan, apalagi kalau yang sekolah umum. Kalau saya kan sekolahnya swasta khusus gitu. Kalau dari segi agama mungkin tidak terlalu beragam. Nah, kalau yang umum itu kan beragam dari suku, agama, ras, bahasa juga mungkin, iya. Boleh menambahkan Bu? Ya. Ya, silakan. Saya sepemahaman dengan Ibu Rayawati karena memang dari salah satu filosofi dari Huma Betang itu adalah keberagaman, dan itu masuk ke dalam terutama sekolah umum. Kalau saya sama Bu Raya kan memang sekolah khusus nih, Iya. nggak macam-macam gitu. Tapi ketika kita konteksnya sekolah umum, misalnya sekolah negeri dan sebagainya, di mana budaya, agama, dan keberagaman sosial itu tentu banyak. Sehingga kita mengambil intisari filosofi Huma Betang tadi, apa yang bisa kita terapkan di sekolah, misalkan keberagaman nanti, kita membuat sebuah kegiatan ataupun yang bisa kita masukkan ke P5, kegiatan P5 tadi tentang Huma Betang itu. Jadi misal kita sudah membentuk siswa-siswa misalkan sesuai kita tahu nih latar belakang siswa gimana, kita campur mereka jadi satu kayak kita ini, biar nanti kita buat misalkan mereka itu membuat proyek-proyek tersendiri tentang keberagaman dari budaya mereka masing-masing. Nah, di situ kan akan muncul ini budaya-budaya saling menghargai. Nah, di situ juga muncul gotong royong mereka dalam mengerjakan proyek yang kita berikan, dan itu masuk lagi ke filosofi Huma Betang tadi yang bagian kerjasamanya, itu gotong royongnya muncul juga. Itu poin 3 kan? Iya, poin 3, betul. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya salah satunya, misal nih ya, nanti kita sepakati membuat poster atau memasang poster atau apalah yang ada kegiatan yang imbasnya dari filosofi Huma Betang itu. Iya, betul, Pak. Jadi kayaknya benang merahnya ini sudah ketemu kitanya, tinggal kita susun lagi. Nah, kalau tentang yang ini nanti saya bisa aja Pak Joni yang akan buat desainnya di Canva. Oke, siap Pak. Ya, oke. Nanti Bapak mau read saja ya. Ya, yang presentasinya kira-kira siapa, ibu-ibu aja ya. Ya, yang lebih. Tapi kita perlu ini kayaknya perlu minta foto-foto kita masing-masing biar nanti masuk di layernya. Di slide ada foto kita. Ya. Terus nanti mungkin bisa minta foto Pak Suwondo sama. Nah, ini yang jadi penasaran, pengajar praktik kita ini siapa ya? Bu Widya, tapi beliau tuh kayaknya kurang cepat gitu balasnya. Soalnya saya pernah hari pertama kedua itu ngechat
nggak dibalas sampai sekarang. Hmm. Iya. Iya. Bu Widya kitanya PP-nya. Kemarin saya Bu- tanya Pak Napang juga. Karena pas lihat di grup ternyata Bu Widya. Kita maksudnya kita semua yang ada di kelas 13 ini. Enggak, beda masing-masing PP. Kan ada berapa grup itu WA-nya. Kalau saya lihat ada 3. Ada 3. Oh, berarti yang kita digabung. Oh, tunggu sebentar. Berarti yang ada Bu Widya itu kita itu Kak, Bu? Iya. Iya, kayaknya Oh. seperti itu. PP. Yang Coba cek. kita satu fasilitator itu ada 3 kelompok, berarti ada 3 PP. Yang Oh. CGPP kayak 24 itu. Oh, benar. Iyalah, ini ada Pak Joni, Bu Raya. Oh, Bu Umratul ini Bu Uje itu ya? Iya. Oh iya, pas. Ini. Iya, PP kita Bu Widya. Mm-mm. Kemarin saya kira Pak Nambang karena yang dimuncul pas kita Zoom pertama kali kan pas meet pertama kali Pak Nambang. Saya WA Pak Nambang kan temen tuh. Ternyata katanya bukan Bu, PP saya ini kan disebutkan pas saya lihat. Oh. Iya, karena kemarin kan beliau nggak hadir. Jadinya agak kurang gimana gitu. Iya. Tuh. Bisa aja nanti kita diskusi di grup meskipun ada PP-nya kan. Iya. Aman. Nah, itu yang di grup kita itu kelas kita kah atau gimana atau kelompok? Ada berapa Iya, kelompok orang? kita Pak, kelompok kita yang satu PP. Iya, Oh. grupnya kan ada 3, ada yang keseluruhan semua dari tiga grup ya. Kemudian ada juga yang khusus yang memang satu pengajar praktek. Oh ya. Jadi satu pengajar praktek tuh berapa peserta? Ibu Kayaknya mengajar? 5. Kita berlima kayaknya, iya. Satunya Berarti- siapa ya? Berarti kita yang ada di sini masuk satu bimbingan ibu itu ya? Iya, Iya. satu Bu Widya PP-nya. Oh iya iya. Kita berempat aja nih rasanya. Berempat rasanya Pak. Berempat ya? aja. Oh iya. Bu Raya kemarin yang di Don Bosco ya? Bukan. SMA Kristen aku. Oh, sama Chris. Oh SMA Kristen. Iya, Ibu SMA Kristen di jalan ini ya Bu ya? di Ponorogo, Pak. Iya. Oh ibu kenal dengan ibu siapa ya? Ibu Asimantu? Iya, kepala sekolahnya saat ini. Oh iya. Salam dari Joni gitu, dari Baik, Barimba. Pak, nanti disampaikan. Iya, tahu aja dia. Anu kah? Satu mapel kah, Pak? Lain? Mbak dia dulu guru saya. Oh, di SMA Nah, Kapuas? Iya, SMA Negeri 1 Kapuas Ilir. Berarti kita sealumni, Pak. Saya juga alumni sana. Oh, gitu Bu ya. Yuk, Iya. Lulusan tahun Tapi berapa, Bu? mungkin beda angkatan. Saya angkatan 2001. Oh, lebih dulu Ibu lah lulus. Saya 2004. Oh iya, Kak, Pak. Iya. Bapak angkatan berapa? iya tadi 2004 lulusnya. Oh, lulusnya. Ya, 2004 lulus berarti 2000 berapa itu masuk? 2001 juga masuknya. Oh, Bapak masuk, Nara, berarti gawin saya kita lulus gitu kakak keluar. tua ya. Iya. Oke, makasih. Berarti dari Kapuas juga ya, Pak Joni Dari ya? dari Kapuas. Tapi keluarga di Palangka sini. Mm-mm. Ya. Mungkin nanti kita saling ini aja ya Bapak Ibu, saling melengkapi ya. Kalau misalnya nanti ada pembahasan ya saling kita lengkapi aja. Jadi biar Pak Maurita yang mendesainnya, Iya. baik desain maupun isinya Pak. Ya, nanti saya coba buat. Ya nanti kita saya komentari. Ya. Nanti sekalian juga jadi jubirnya juga nggak apa-apa, Pak. Bergantian lah. Gantian. Pak Maurita dulu. Ya. Sekalian kan ya, Bu ya. Karena banyak mungkin ya tugas-tugas kita yang tugas kelompok kan. Jadi Pak Maurita dulu yang paling awal kan. Berarti kita ini nanti kan kalau kata Pak Suwondo bisa berubah-ubah. Iya betul Iya, Pak. katanya tadi Ya, berubah-ubah, nggak ini lagi kelompoknya. Cuma kita satu pengajar praktiknya tetap sama itu ya. Iya Pak. Satu Satu pengajar pembimbing ya, pengajar. Nanti diubah beda project lagi nanti beda lagi kelompoknya gitu. Betul. Rolling kayaknya. Iya, rolling.
Sudah ada yang japri Bu Widya kah selain Ulan? Enggak Nggak ada. ada. Makanya nggak dibalas. Iya. Mungkin ibunya lagi ini ya, lagi masih ini ya, belum bergabung. Atau mereka mungkin masing-masing ada tugas mungkin ya. Jadi misalnya seperti kita yang pertemuan seperti ini, apakah mereka pengajar praktik itu hadir gitu atau gimana ya, kurang paham juga. Atau hanya Pak Suwondo aja yang apa namanya, karena saya dengar Pak Suwondo itu kalau mereka nanti gurunya membimbing kita di aksi nyata katanya. Enggak, itu di Apa? pendampingan individu kalau nggak Iya, salah. pendampingan Pengajar individu. praktek itu lebih ke situ. Lebih ke situ. Mungkin nanti peran ibunya mungkin ke situ nanti ya. Iya, Dia, ketika iya. pendampingan individu. Mungkin yang sekarang mungkin monitor aja mungkin ibunya, lihat kenal dulu mungkin ya. Beres. Berarti tinggal kirim foto dulu. Ya. Ya, kirim foto. Kirim fotonya ke siapa nih Pak? Ke Bapak kah? Pak Morita kah? Pak Yudit kayaknya. Terserah, atau di grup kita. Panggilannya Pak Morita, Pak Yudit ya? Yudit ya Pak kemarin? Yudit, ya panggil Yudit aja. Ya, Pak Yudit. Ampun. Oke. Buat Nanti dikirim lah. foto dulu. Pak Yudit di mana ngajarnya Pak? SMK 2, Pak. Oh, SMK 2. Oh, temannya Kak Charlie kah? Adik saya tahun kemarin lulus itu Pak, si Aldi, perkantoran. Oh. Tahun kemarin, Bu. Iya, tahun kemarin, perkantoran dianya. Tahun 2022, 2023. 23. Iya. Kalau Ibu Jana di mana Bu? Saya di SMPNU Pak. SMP NU ya? Ya, yang di RTA. Oh, iya. Di RTA ya. Berarti nggak jauh juga sekolah-sekolah kitanya sekitaran situ-situ. Pak Joni di mana Pak? SMA 3. Oh, dengan Kak Puja di situ. Iya. Ibu Puja. Ngajar apa kemarin Pak Joni? Saya Penjaskes. Oh, Penjas. Penjas saya. Ini foto formal kah? Bebas saja. Langsung ngirim foto bebas, yang lainnya foto formal. Lain Bebas seorang. saja. Bebas semi formal. Iya. Bebas semi formal. Oh ya, sama ini mungkin nama lengkap sama sekolah Bapak Ibu ya. Oh iya. Sebentar dulu lah. Rumah Betang. Nanti saya coba cari literatur referensi tentang Rumah Betang, kemudian Ya, apa Pak. filosofinya. Saya tuh pernah nulis tentang Rumah Betang, tapi nggak banyak sih. Ya. Mungkin bisa dijadikan salah satu literatur nanti Pak. Oh ya, bisa Bu. Saya kirim ya. Semoga kelompok lain nggak menggunakan Rumah Iya. Betang juga ya. Aduh. Nanti double ya.
Karena dari awal semenjak di share itu yang memang paling Muncul. itu wah Huma Betang nih yang paling tepat. Iya, paling cocok ya. Heeh. Gimana cara Waktu kita masih lama nih. Iya. Ini Pak Yudit nih yang ini ya, yang operator SMK 2 itu ya Pak? Iya betul. Oh iya, iya, iya. Salah kirim nanti kan. Iya, iya. Bentar ya, mana rasanya ada sih. Mau nulis tentang Huma Betang di mana ya? Kalau Pak siapa sih Subanda tuh sudah P3K di ini ya, pindah ya? Tidak Pak. Jadi beliau itu kan asalnya SMA 3. Mm-mm. Waktu penempatan kan di SMA 1. Tapi ada kemarin pengusulan bisa dikembalikan lagi, jadi dia ngusul. Relokasi itulah. Ya, Oh. iya. Jadi sudah kembali lagi. Kembali lagi. Ya, ke SMA 3. Pak Subanda. Halaman 14-15 Bapak Ibu mungkin yang saya kirim bisa dibaca secara singkat di situ hasil rangkuman sebenarnya. Mana grup kita ya? Empat 14 paragraf terakhir Bapak Ibu. 14. Coba kita lihat. Oh iya ya. Filosofi Bu ya ada di sini. Iya. Itu kan ada budaya Huma Betang atau belum Bahadat, perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran. Itu kan bisa kita ambil referensi. Iya, betul Bu. Yang halaman 15 tuh bisa. Bisa. Jadi Iya. di poin 2 pertanyaan kedua dan 3 bisa didirikan. Wow. Berarti ini bisa jadi di salah satu apa tuh kontekstualnya pemikiran KHD tentang penguatan karakter murid sesuai dengan filsafat Huma Betang ya. Iya. Tentang kejujuran. Karena di situ kan contohnya tidak cuma dengan gotong royong. Junjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum. Nah,
Selaras aja. Kita sambung-sambungkan. Iya. Banyak sih filsafahnya yang penguatan karakternya itu yang bisa kita ambil. Sudah dapat ini, nanti tinggal dikembangkan. Tuh, nilai persaudaraan dan persamaan. Karena nanti kan sebenarnya rumah betang itu kalau zaman dulu kan rumahnya panjang, disebut rumah panjang juga. Jadi dalam satu rumah betang tuh terdiri dari beberapa kepala keluarga sebenarnya. Iya. Makanya di situ kan banyak. Ada Bu Widya nelpon. Berkat harmoni kehidupan multikultural. Saya ada juga kemarin baca link yang tentang filosofi Ki Hajar filosofi Rumah Betang ini yang dia dikaitkan dengan pendidikan. Mana kemarin lah saya kirim linknya aja biar sama-sama dibaca gitu ya. Mungkin ada dapat juga sama linknya, bentar saya kirim, mana dia. Minta foto, guys. Apa? Kenapa? Ternyata PP-nya baru selesai meet juga katanya. Oh, dipantau. Foto dulu. 1, 2, 3. Kita kirim ke di sini. Oke, ada, saya kirim linknya sebagai referensi bacaan saja. Oke, boleh. Ya. Ini karena kebetulan pas kayaknya. Hmm? Dulu pernah nulis tentang itu. Iya. Sudah sekian lama. Kirim. Oke, sip nih. Kalaupun mungkin kelompok lain besok ada yang sama gitu ya, Rumah Betang, tapi kan dari segi mungkin pemaparan dan juga pemahamannya mungkin agak sedikit berbeda, walaupun mungkin poinnya sama kalau filosofi Rumah Betangnya. Cuma mungkin nanti kita banyaki di bagian apa itu namanya, nilai-nilainya aja kita buat makin banyak gitu, bikin banyak anaknya. Kalau yang lain mungkin tentang cuma keberagaman, kita tambah yang lain tadi, yang kesetaraan, kerjasama dan lain-lainnya. Sama dibajakin fotonya. Juga. Jadi slide-nya banyak lah. Tampilan menang di tampilan dulu. Operator, jangan sakit hati, ada operatornya kita. Iya. Besok lah saya kirim ya.
Oke. Wis langsung selesai. Selesai. Langsung selesai. Kalau yang nomor 3 tadi itu apa? Yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing tuh? Nomor 3. Mungkin bisa kita masukkan ke P5, Bu. Pameran Iya. misalnya. Ah, Kalau Poster. kami kemarin Pokoknya di kayak- P5. Hah? Gimana, Bu? Ya, kalau P5 kayaknya kebetulan kemarin kalau di sekolah kami itu kan ngambil tema yang kalau untuk pas CF kelas 11 itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan juga keberagaman budaya di situ juga masuk. Nah, bisa, Bu, Kalau kirimkan fotonya sebagai salah satu implementasinya. kalau ini kan berarti kayak lebih ke hasil produknya ya. Produknya. Atau tindak lanjut kita ke depannya ke sekolah tuh mau Iya. gimana gitu. Itu kayaknya. Ini kan rencana ke depannya yang bisa nanti kita terapkan di sekolah di tempat Atau- kita masing-masing. Tadi kan kata Pak Sono juga atau yang sudah kita lakukan. Atau yang sudah, betul. Iya. Nah, salah satu contohnya tadi punya Ibu kirimkan kan. Salah satu contoh, jadi ke depannya bisa jadi hal-hal lain yang bisa kita lakukan apalagi gitu. Itu. Realisasinya, intinya yang diminta nomor 3 tuh kayaknya realisasinya. Iya, nanti atau rencana tindak lanjut ke depannya yang nanti bisa kita terapkan di sekolah. Iya. masing-masing. Nanti mungkin itu kalau itu bisa dibantu kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan nanti dikirim aja atau yang mau akan kita coba lakukan di sekolah masing-masing. Nah, kalau yang P5 kemarin itu kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi itu dia ragam budaya. Kami mengambil temanya. Oh, Tema kami di sekolah tuh juga judulnya. udah pernah bikin Iya, yang presentasi ragam mading budaya. tentang bagaimana budaya-budaya lainnya di Indonesia, keberagaman itu. Iya. Siswa presentasi gitu tentang mading-mading yang dibuat gitu. Pernah sih kita juga. Oh. Mungkin itu salah satunya ya. Kalau kami kemarin terakhirnya gelar budaya gitu. Gelar Kayak budaya. misalnya anak apa masuk nggak itu ya? Gelar budaya. Ke Masuk aja tuh kayaknya, Bu. Misalnya atau yang dilakukan di sekolah misalnya melakukan kegiatan perlombaan gelar budaya di sekolah kan bisa. Selain itu sebenarnya dalam konteks sehari-hari pun sebenarnya tanpa kita sadari filosofi ini tuh sudah kita terapkan sebenarnya Bapak Ibu. Siswa kita nggak mungkin bisa duduk manis belajar di kelas dengan aman dan nyaman kalau mereka tidak saling menghargai budaya dengan agama yang lainnya. Ya, yang kalau hari-hari keragaman itu lebih ke karakter anak kan beragam. Bisa ada juga. itu yang sama persis sifatnya apa dan segala macam itu kan termasuk beragam juga pasti juga di
filosofi rumah Huma Betang yang tadi kita ambil keberagaman kan, kemajemukan. Jadi masing-masing anak itu punya keunikannya sendiri-sendiri, punya karakternya masing-masing gitu, yang tidak Iya. mungkin sama semuanya. Semua anak itu tidak mungkin sama karakternya. Tergantung nanti kita ngambilnya yang mana gitu. Tapi memang cakupannya sih cukup banyak juga. Ini masih di sekolah lagi. Wah, rajin memang Operator memang jangan ditanya, Apa? Bu. Mempersiapkan PPDB. Kalau SMK masih zonasi ya Pak? Enggak ya? Enggak pakai zonasi, Bu. Oh, Cuma pakai jarak terdekat aja. Oh, jarak terdekat aja ya? Iya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan nomor 3 itu, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, jadi mungkin kita di sini menyepakati satu kekuatan pikiran. Berarti harus satu ya, atau boleh lebih dari satu lah? Ya, Satu aja, diminta satu aja. Satu aja, iya. Yang yang sudah dilakukan atau yang mau yang akan dilakukan gitu ya, tadi di sini dikatakan. Berarti satu aja ya. Yang menebalkan laku murid. Laku Yang artinya dapat perilaku ya, kira-kira ya, perilaku murid ya. Laku itu perilaku. Ya, perilaku yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita kaitkan dengan budaya lokal, yaitu tadi Huma Betang. Yang mungkin kira-kira apa yang bisa kita pilih dari pemikiran itu yang nanti mungkin kita presentasikan kepada kelompok lainnya. Nah, di sini mungkin perbedaannya nanti, misalnya mereka juga mengangkat Huma Betang, tapi pemikirannya yang laku yang diangkat tadi mungkin tidak sama. Pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, jadi walaupun sama Huma Betang, tapi yang untuk menjawab pertanyaan nomor 3 tadi yang bisa membedakan kita. Ya, kaitannya dengan Huma Betang. Apakah tadi dari gelar budaya tadi maksudnya tarian kah atau gimana? Bisa. Bukan, kalau kami kemarin itu Pak, apa namanya, busana adat, baju adat ya. Jadi anak-anak itu anak-anak dikelompokkan, mereka memilih satu budaya yang mereka mau presentasikan. Misalnya budaya Batak, jadi mereka memperkenalkan budaya Batak itu seperti apa, mungkin misalnya dari bajunya seperti apa. Berkaitan dengan itu. Kebinekaan ya Bu ya, Iya, Bhinneka Tunggal Ika, keragaman itu, ragam budaya kan. Tapi mungkin juga bisa ditambahkan misalnya pelaksanaan gelar budaya yang bertemakan warisan budaya berupa tari-tarian tari-tarian atau apa tadi Bu? Baju adat. Baju adat dan produknya misalnya nanti mereka itu di produknya mereka membuat sebuah video dari hasil itu dan di-upload di YouTube atau di media sosial. Ya, bisa Pak, itu malah lebih anak-anak sekarang kan tidak gadget itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi kalau mereka membuat video dan nanti di-upload di media sosial mereka, ya jadi lebih hal yang mereka minati, sukai, biasanya kan lebih gampang untuk mereka. Berarti kata kuncinya mencintai budaya ya.
artinya lebih kepada melestarikan kebudayaan dan juga kebinekaan. Artinya kan dengan dia mengangkat tarian, memperkenalkan ke media sosial, artinya melestarikan, memperkenalkan budaya itu sendiri. Berarti kita sepakat itu ya? Kita sepakat itu kan? Ya, Kira-kira enggak Pak, itu kalau pemikiran. misalnya kalau misalnya melestarikan itu apa enggak lebih masuk ke kearifan lokal ya? Enggak, lain. Bisa masuk ke kearifan lokal, tapi yang kita ini kan pemikirannya Ki Hajar Dewantara tadi mempertebal laku peserta didik kan. Laku perilaku Ya, oleh karena kita lihat kaitannya dengan media sosial sekarang banyak mengikis daripada budaya-budaya kita. Iya. Mengikis budaya kita, lebih banyak siswa lebih mencintai budaya asing. Artinya Betul. Korea, nah itu yang lagi head-headnya sampai dengan ya TikTok ya gitu. Nah, jadi arah ke situ lah. Jadi maksud saya itu pemanfaatan media sosial mereka itu bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, tapi tetap untuk bisa melestarikan atau tetap menghidupkan budaya-budaya yang ada. Jadi mereka dibuat supaya mereka nggak malu untuk menunjukkan budaya daerahnya masing-masing. Jati dirinya, budayanya. Iya. Itu sih pemikirannya. Atau ada pendapat lain, Bapak Ibu bisa juga menyampaikan, karena ada satu mempertebal laku siswa tadi. Laku karakter ya. Mungkin kita bisa kelompokkan dulu laku atau karakternya yang masuk di Huma Betang itu tadi. Yang pertama tadi kan apa ya, kemajemukan atau keberagaman ya? Kejujuran, terus keberagaman. Tadi ada royong ya juga ya. Kebersamaan, kesetaraan juga tadi ada, kerjasama, keberagaman. Terus bisa juga mungkin kan Huma Betang ini kan salah satu simbol atau apa yang bagi masyarakat yang sekarang ini itu sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan nilai-nilai budaya kan. Filosofinya, penguatannya juga bisa masuk ya rasanya ya. Menguatkan masuk ke warisan budaya ya, itu tadi kearifan lokal maksudnya. Jadi penguatan karakter muridnya itu dia melestarikan nilai-nilai budaya. Ya, melestarikan nilai budaya. Menanamkan lakunya di situ ya, lakunya itu, perilakunya. Nah, jadi lebih cenderung dia ke arah budayanya. Ya, dengan budaya rumah betang itu kan budaya yang mana kita bisa saling menghargai, itu yang lebih, karena misalnya kita dalam bingkai budaya Huma Betang, keberagaman salah satu budaya juga. Dia ciri khasnya ya baju daerah, tarian daerah, di dalamnya itu ada juga. Enggak, bentar dulu Pak. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita itu tadi gelar budaya itu kan umum ya, memang di situ ada kemajemukan, tetapi kita tadi kan mengangkat Huma Betang. Bagaimana kalau kita cari yang memang dia spesifik menggambarkan tentang Huma Betangnya? Kalau gelar budaya itu kan umum gitu, kemajemukan secara umum yang tergambarkan di situ. Nah, kalau Huma Betang ini sendiri yang memang dia tergambar nanti di situ yang secara khususnya yang berkaitan dengan Huma Betang. Kalau saya begini sih, aduh sambil makan singkong nih. Mantap nih. Sudah siap amunisi bapaknya. Sudah dipersiapkan nih. Sudah dipersiapkan amunisi. Sudah dipersiapkan. Mumpung disiapkan juga. Ya, silakan Pak Yudit ya. Jadi kalau sesuai alurnya dari pertanyaan poin 1, 2, 3
Iya. Itu kita memilih salah satu kekuatan pemikiran KHD berdasarkan sosiokultur di daerah kita itu adalah terkait dengan rumah betang, Rumah betang. di mana rumah betang itu adalah rumah panjang dan sebagainya yang di situ menganut filosofi simbol-simbol seperti kejujuran, keberagaman dan sebagainya. Kemudian alurnya nanti setelah itu nanti yang kita jelaskan setelah dari situ filosofi yang menjadi penguatan karakter murid sebagai salah satu filsafat rumah betang. Tadi seperti toleransi, gotong royong misalnya, kejujuran, menanamkan melestarikan nilai-nilai budaya. Nah, setelah itu baru nanti mungkin kita bisa kaitkan juga dengan bagaimana peserta atau anak-anak kita ini menghadapi tantangan-tantangan zaman sekarang, di mana bahwa misalnya warisan nilai budaya yang saat ini itu dianggap kurang menarik, ketinggalan zaman, mereka malas untuk dari segi gotong royong kan sekarang anak-anak lebih banyak malas untuk saling kurang peduli dan sebagainya, sehingga dari tantangan-tantangan itu yang berkaitan dengan puncaknya kalau menurut saya sih di poin 3 itu yaitu terkait dengan dari tantangan yang ada di jawabannya yang ada di nomor 3 itu sebagai keterkaitan dari pemikiran KHD itu untuk mengatasi tantangannya. Nah, salah satunya tadi melaksanakan gelar budaya, misalnya yang bertemakan warisan budaya, baik tadi berupa tari-tarian atau apa istilahnya Pak, pameran baju daerah atau apa tuh Bu? Nah, itu nanti Ya. nanti yang diupload atau diupload di media sosial. Ya gitu sih kalau menurut alur saya yang saya tangkap. Tapi yang baju daerah tadi itu bahasanya apa ya? Pameran Baju adat, baju adat. Iya, pameran baju Bukan adat. pameran sih, kalau baju adat itu Apa ya, lebih Mbak? ke kayak karnaval enggak juga ya Pak ya? Kalau Bahasa kayak yang tepat. kayak fashion show. Fashion show ya atau gimana ya bahasanya ya? Iya bahasanya. Ya, dia kan bawa pakai baju daerah gitu, terus Iya, dia masing-masing. perkenalkan ke ini masing-masing. Oh, ini atau pagelaran baju adat daerah. Boleh juga Pak. Ya, lebih ini bahasanya kan lebih Kalau mudah. kalau alur yang saya tangkap gitu, nanti jadi ketika presentasi alurnya seperti itu sih yang saya nanti yang bayangan saya tuh kayak gitu, kurang lebihnya. Kerangkanya Pak ya, kerangka Iya. berpikirnya. Saya sependapat aja dengan Pak Yudit ya untuk alurnya itu mungkin nanti bisa dikembangkan lagi ya. Iya. Kalau ada yang ditambahkan lagi yang mungkin akan dilakukan selain daripada dua cara tadi ya. Yang pertama Pak Yudit bilang tadi pergelaran baju daerah, dan juga yang ini tarian daerah tadi ya, atau yang lain juga bisa nanti ditambahkan seiring mungkin kita sambil berpikir nanti kan, sambil mencari referensi bisa aja nanti ya menyampaikan ide-ide kita ya, atau gagasan-gagasan kita yang berkaitan untuk pertanyaan nomor 3 tadi. Tapi yang adanya yang itu tadi Pak, alurnya yang adanya sudah siap ya, untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Mungkin dari ibu-ibu gimana? Apakah ada tambahan? Sependapat saja Pak saya. Oke. Kita ini jam berapa? Jam 17 ya? 17 ya? 2 menit lagi ya? 17:05 tadi kata. Oh, 17:05. Tidak terasa ya? Bicara sudah mau ya, hangat diskusinya. SKS kita lebih banyak daripada PPG sebenarnya.
Sudah sertifikasi ya ibu-ibu bapak-bapak di sini? Belum, Sudah. Pak. Oh belum ya. Oh, sudah. Ya. Juga sudah. Siapa tadi yang sambil PG sambil PGP juga? Si Bu siapa si Laila Hayati. Oh Ibu Laila Hayati ya. Mm-mm. Luar biasa ibunya. Langsung 2 sekaligus. Dan mungkin tugasnya kurang lebih aja ya, PPG sama ini ya. Tapi menurut saya masih lebih berat PPG. Oh iya, Iya. ini lebih santai ya Pak ya. Lebih santai, berat. Pak juga yang santai sih, lebih Longgar. agak longgar juga. Ya agak longgar. Kalau PPG kan pengalaman saya yang 2020 dulu angkatan salah pertama ya kalau tidak salah itu kami itu angkatan pertama pas COVID itu banyak yang banyak yang drop ya, kabar-kabarnya juga ada yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri sudah berjalan. Nah, ini ya, termasuk teman kita yang ada dari Kalimantan ini juga. Saya PPG itu kalau dihitung ada 4 kali sakit. Iya. Tahun berapa Pak Yudit? Baru 2023 kemarin. Oh iyalah. Iya. Saya untungnya ikut PPG itu angkatan terakhir yang masih tatap muka. Enak Ya. ibu Masih enak. Ya, Enak. jadi angkatan terakhirnya setelah kami itu mulai yang berapa 3 bulan ya? 3 bulan apa 6 bulan? 6 bulan Bu. Ya, 6 bulan setelah itu. Jadi saya masuk yang angkatan terakhir yang tatap muka. Iya. Teknologinya kurang kalau yang ini. Wah. Beruntung Ibu. Iya, kami angkatan pertama aduh, gagap-gagap fasilitatornya juga, dosen pembimbingnya juga, jadi semuanya belajar. Angkatan kedua agak sedikit enakan. Ketiga dan selanjutnya. Nanti ini kalau sampai kegiatan terakhir itu tetap ini tetap yang punya kelompok yang satu sama itu Ibu siapa? Winda siapa? Kita Widya. Widya. Sampai di apa panen terakhirnya itu panen karya, Panen hasil. panen hasil. Itu kelompoknya kita masih tetap ini ya, sama ini ya, atau nanti beda lagi? Kayaknya sampai akhir tetap sama Bu, 1 PP. 1 PP ya. 1 PP sampai akhir. Sudah jam 5. 5 menit lagi. Oh nih, disuruh kembali pukul 17:05. Oh, 5 Terus menit kembalinya lagi. gimana nih? Kita tutup tutup Lip di meeting. sini ya, masuk Lip ke sini masuk yang sebelah kita berarti. Nah, sekarang jam 17. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi.
Baiklah, Pak Suwondo. Oh, PKI ambang kan nih, Pak? Kakak, kareng kemudian dilung kan nih. Gila cowok, boleh cowok. Kalau Bu Raya ini waktu lulusnya CGP angkatan 10 atau 11? Angkatan 10 saya parkir kan karena 10. angkatan iya Sama, kan. sama berarti. Oh sama ya kita ya. Palangka itu kan dari angkatan Sama. yang ada. Angkatan 10 Anu? juga. Oh, Bu Uji angkatan 10 juga. Pak Joni? 10, angkatan 10. Oh, sama berarti. Iya, sama. Saya waktu itu tunggu-tunggu nih jadi nggak? Lama sekali. Saya sempat ini kan, aduh, Iya. ini kok nggak ada kabar. Iya, saya tahu dari teman yang angkatan 11 malahan. Iya. Kaget saya, katanya, oh, Pak Joni besok kita ada pertemuan. Pertemuan apa? Saya bilang, ini ada apa namanya orientasi. Oh, nggak percaya saya datang ke balai besar, balai balai bulu apa nih? Ya, yang di Jalan Cilikriwut tuh. Tanya sama tugasnya di sana. Ditanya nama, ya betul aja Pak katanya. Loh Pak, ini kok angkatan 11 nggak kelewatan saya. Makanya. Iya. Saya dikasih Nggak, tahu, katanya. dikasih tahu teman juga Iya. CGP sebelumnya. Karena di SIM PKB itu kan saya pantau-pantau menunggu angkatan selanjutnya. Artinya nggak ada pembaharuan, infonya itu nggak ada gitu. Jadi kita susah sekali mencari informasi. Ini katanya kemarin itu Palangkaraya itu termasuk kena blacklist Pak. Kenapa kita angkatan 10 tuh digabung? Oh. Karena yang sudah jadi guru penggerak itu 45 atau 48 orang, tetapi yang baru jadi kepala sekolah itu 5 orang. Oh. Padahal kita itu minimalnya 50% sudah diangkat jadi kepala sekolah, sedangkan sekarang itu baru 5 orang Pak. Itu masalahnya. Makanya kita digabung ke angkatan 11. Kemarin ada nanya ke Pak Nambang juga yang jadi PP itu. Di backlist sebabnya pusat. Karena iya memang pusat. Berarti dianggap tidak mendukung program pusat ya. Iya. Terus saya tanya kenapa kami angkatan 10 belum Pak gitu. Kita Kalimantan kita di Palangkaraya ini lagi kena hukum Bu katanya gitu lah. Hukum kenapa gitu. Ini khusus di Palangkaraya atau sekalteng ya Palangka gitu? aja Pak. Kalau Kalteng kan Kapuas itu sudah ada dari angkatan angkatan 10 mereka jalan. Kita Palangka aja Pak yang dipending. Berarti kita Palangka ini Palangkaraya aja yang banyak calon kepala sekolah mungkin yang dulu. Iya, sudah banyak daftar tunggunya Pak. Tinggal tunggu rolling nih. Betul. Tapi ada beberapa juga yang sudah alih fungsi ke pengawas kalau nggak salah ya. Iya betul. Iya. Makanya ini kan nggak cuma di kepala sekolah yang diarahkan ke pengawas juga, karena pengawas itu tahun ini aja kurang lagi 3 orang dengan pensiun. Teman saya angkatan kemarin yang baru lulus langsung pengawas nih. Iya. Hebat lah. Karena memang diarahkannya ke situ kan untuk kepala sekolah agak susah rollingnya lambat. Di fakta integritasnya kemarin aja poin terakhir itu kan harus bersedia. Iya. Bersedia apa? Saya malah nggak baca isi ada yang poin terakhir saya baca itu harus bersedia di atas metra 10.000. Iya, harus bersedia ditugaskan sebagai kepala sekolah atau pengawas katanya poin terakhirnya. Oh, malah nggak baca. Soalnya kemarin itu
saya sempat dakdikduk karena posisi waktu itu ada di Lombok kan, nggak bawa laptop. Aduh, ini gimana nguploadnya ini? Buka LMS dari HP kan nggak bisa, nggak Iya. kelihatan LMS-nya. Untung ada teman satu rombongan ada laptop. Wah, berarti ini jalan saya ini kayaknya mulus nih. Kalau enggak kemarin, aduh bingung dah nguploadnya lewat mana. Wah. Kayaknya sudah jam 5 lewat ya. Oh iya nih. Ya, Oh iya, lewat 6 sudah. ya kita Oke, lipat Ya. aja kita dulu. ke room Oke, utama. sama ya. Ya. Kita room utama. Oke. Ini